Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, untuk materi kita yang kedua, kita membuat guci, ya, atau membuat vas bunga. Kita membuat gambar dengan teknik arsir dan membuat bendanya ini nanti kita buatnya adalah simetris kanan dan kiri. Kebetulan ini sudah Pak Kun buat, Pak Guru buat. Anak-anak nanti kalau yang belum membuat silahkan ikuti langkah-langkah yang akan Pak Guru jelaskan. Langkah pertama untuk pembuatan gambar ini, yang pertama kita buat garis lurus pas di tengah-tengah, tidak usah menggunakan penggaris. Kita coba ya, ini pertama membuat garis lurus untuk garis bantuan. Kemudian yang kedua kita buat garis bantuan yang atas mendatar atau vertikal. Nah, seperti itu ya, nih contohnya tuh ya. Oke, setelah itu langkah berikutnya buat garis bantu di bawah. Ini sebelum gambar dibuat ya, sebelum gambar dibuat. Yang ketiga adalah buat garis bantu yang ketiga ya, yang sini, yang berikutnya. Kira-kira lebarnya ya dari titik pertama garis ini adalah 4 jari kita ya, kira-kira 4 jari kita. Nih 4 jari, kemudian kita beri titik 4 jari ya, kita beri titik kira-kira saja. Kita beri titik dari sini, set, kemudian kita garis panjang ke samping ya. Nah, ini berarti sudah ada garisnya. Ini sebelum kita gambar. Kemudian kita buat garis lagi, garis bantu lagi di bawahnya untuk lebar ini ya, selebar 3 jari. Nih 3 jari. Nih kita beri titik, kemudian kita buat garis bantu sampai samping ya. Oke, nih nampak ya di gambar ya. Kemudian yang terakhir adalah garis bantu yang bawah. Garis bantu bawah ini lebarnya kira-kira 5 jari atau 1 telapak tangan. Nih ya, nih kira-kira saja, lebih sedikit juga boleh. Kalau mau agak panjang boleh dilebihin ya, hanya kira-kira saja. Nih, kemudian dibuat garis lurus. Nah, itu langkah pertama. Langkah pertama adalah membuat garis bantuan, garis lurus ke bawah atau garis vertikal, kemudian garis horizontal, garis mendatar 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kemudian setelah itu kita tentukan lebar lubang atas. Lebar lubang atas kira-kira jari-jarinya ya, sebelah kiri, sebelah kanan 4 jari kita, 4 jari ya, 4 jari kita tanda, set, kita tanda 4 jari lagi, set. Nah, kalau sudah kita tanda ya, kemudian ini naik ke atas, kita beri tanda kira-kira 1 cm ke atas ya, 1 cm ke bawah. Nah, kalau sudah kita hubungkan dengan garis lengkung, membuat elips kanan kiri, kemudian ke bawah juga, bawah bawah ya. Oke, nah berikutnya di garis bantu yang berikutnya, yang bawahnya ini lebarnya ya, kira-kira jari-jarinya ini lebarnya adalah 3 jari. Nih 3 jari ya, kita beri tanda kanan, set, kemudian kiri, set. Nah, kemudian kita beri titik. Kalau sudah kita hubungkan dari atas, set. Nah, sampai sini berarti bentuknya sudah segini ya. Nah, yang bawah gimana? Yang bawah, yang ini
Ini selebar telapak tangan kita. Ini ya. Nih telapak tangan kita. Set. Set. Nah, kemudian setelah tiba-tiba di awal wifi-nya no connect. Oh, Nggak ada wifi. Jadi saya pindah ke atas ke lantai 3 ke kelas 4. oke. Nah, untuk bagian yang sini, karena kita tadi sudah buat titik ya, yang lebarnya 5 jari dari sini atau satu telapak tangan, kita hubungkan garis lurus. Pertama garis lurus dulu, jangan lengkung dulu. Kenapa garis lurus? Garis lurus itu nanti untuk membantu memperkirakan kita membuat lengkungnya. Kanan dan kiri kita buat garis lurus dulu, ya. Nih, garis lurus dulu. Nih, nampak ya. Nih garis lurus dulu. Oke. Sekarang yang bawah ya, mulai dari titik sini sampai bawah sini. Tadi kan 5 ya, 5 jari. Sekarang yang dari sini ke samping, ini berapa jari? Kita buat 3 jari cukup ya, 3 jari lebarnya. Nih titik, nih titik. Nah, kalau sudah ketemu titiknya, kita hubungkan ke atas dengan garis lurus. Anak-anak nggak usah pakai penggaris. Mencoba membuat garis itu tanpa penggaris ya. P kanan dan kiri kalau sudah begini, kalau sudah ditarik garis, baru kita buat lengkungnya. Nah, untuk membuat lengkung, anak-anak posisi tangan begini. Posisi tangan kalau kita gerakkan ini adalah melengkung. Nah, untuk posisi sebelah kanan, posisinya bisa seperti ini. Anak-anak dari atas, tadi ada garis di sini ya. Nih, garis lurus. Sekarang kita buat lengkungnya. Jadi garis lurusnya tadi untuk mengatur atau buat memperkirakan garis lengkungnya nanti seberapa. Nih, sini ya. Kemudian yang bawah juga, anak-anak kalau misalnya sulit untuk membuat lengkung boleh dimiringin lagi. Posisinya dimiringkan, sesuaikan dengan posisi tangan kita. Nih, membuat lengkung lagi seperti ini. Ya, jadi posisi membuat lengkungnya begini tangannya ya. Kalau dari sini, kalau untuk membuat lengkung yang di sini posisi tangan begini susah. Ya, ini akan sulit. Tapi kalau begini enggak. Ya, karena posisi kita emang sudah melengkung saat kita gerakkan ya. Nah, untuk bagian sini yang sebelah kiri gimana? Kita putar lagi, kita buat lengkung. Garis lurus tetap biarkan aja, ikuti. Set, kita buat lengkung, samakan dengan yang sini dikira-kira ya. Kemudian yang sini juga sama, buat lengkung. Nah, udah. Kalau sudah jadi, sekarang tinggal bawah kita buat. Ini tadi perpotongannya di sini. Nih, garis bantunya tadi di sini. Ambil 1 cm ke bawah, titik. Nah, sekarang kita lengkung dari sini sampai sini ya. Posisinya kita miringkan lagi boleh anak-anak. Kita buat lengkung dari pinggir, set. Dari sini, set ya. Oke, nanti jadilah seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini garis-garisnya nanti dihapus. Kalau Pak Kun ini nggak hapus karena biar anak-anak tahu, oh cara membuatnya ternyata harus pakai garis bantu biar bagus ya, biar rapi. Ini Pak Kun buatnya tanpa penggaris ya. Anak-anak silahkan ikuti tanpa penggaris. Sekarang arsirnya untuk mewarnain sama, karena ini sinar dari sini ya, dari kiri, berarti yang gelap sebelah kanan. Nah, cara arsirnya untuk bagian dalam ini berarti yang gelap adalah sebelah kiri karena tertutup ya, arsirnya begitu ya. Ini kebetulan udah Pak Kun arsir. Nah, yang gelap lagi sebelah kanan, cara arsirnya posisinya jangan begini. Ini akan kesulitan kita karena arsirnya akan mengikuti bentuk bendanya. Jadi anak-anak boleh miringkan lagi. Nah, boleh miringkan. Ini kebetulan udah Pak Kun arsir, tinggal sedikit lagi ya. Anak-anak silahkan arsir posisinya begini ya. Ya.
Jadi posisinya pasti lengkung arsirnya akan bagus, dan seterusnya sampai selesai ya. Kalau posisinya benar seperti ini, arsir kita cepat juga akan mudah, karena jari kita, tangan kita posisinya memang sudah pas kalau kita membuat garis lengkung ya. Silahkan dibuat cepat begini nggak apa-apa ya. Nah, nanti untuk mempercantik, bagian pinggirnya agak digelapin dengan garis yang mendarat ke atas ya. Boleh begini, tambahkan garis-garis ya, tambahkan garis-garis, bagian tepinya digelapin saja. Nah, dikasih efek-efek sedikit garis-garis ya, biar bagus. Ini belum selesai anak-anak, ini harus lebih rata lagi, karena Pak Kun hanya memberikan contoh caranya saja. Jadi yang penting anak-anak tahu caranya untuk arsirnya ya. Jadi hasilnya nanti akan lebih halus kalau posisi kita untuk mengarsir benar. Nih begini ya, set set, semakin ke dalam semakin tipis. Nah begini ya. Tuh, oke. Inilah hasilnya. Walaupun kurang hitam, anak-anak kalau mau hitam lagi berarti harus ulang lagi ya. Nah, nanti jangan lupa kalau gambarnya sudah selesai, garisnya dihapus. Ini dihapus semuanya ya. Ada satu lagi untuk bagian atas, silahkan anak-anak nanti didobel bagian garis atas untuk membuat efek bahwa gentongnya apa ini namanya, vas bunga itu tebel ya. Nih, jadi kita buat efeknya saja. Nah begitu, jadi di double 2 ya. Oke, seperti itu gambar akhirnya. Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa anak-anak beri nama ya. Nanti saat kita di-share harus ada namanya. Nah, nama, kelas kalau perlu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.